Beberapa hari lalu saya membuat polling, ya apa yang memotivasi kalian mengerjakan skripsi. Sungguh tidak terduga hasilnya. Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, di video kali ini kita akan berbincang dan sekedar berdiskusi dengan teman-teman semua terkait motivasi, ya, terkait motivasi Anda semua mengerjakan skripsi. Beberapa hari lalu di channel ini sudah saya sampaikan, ya, polling apa saja yang bisa memotivasi kalian untuk mengerjakan skripsi. Di sana ada beberapa pilihan. Yang pertama ada diri sendiri, kemudian orang tua, teman, dosen, dan pacar. Ini hanya iseng aja, ingin tahu, ya. Dari 272 voters, ternyata, ya, yang paling banyak untuk memotivasi mengerjakan skripsi adalah bagian diri sendiri. 59% menjawab diri sendirilah yang memang memotivasi untuk mengerjakan skripsi. Itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah orang tua. 34% dari jawaban menjawab bahwa orang tua ini memotivasi kita untuk mengerjakan skripsi. Kemudian di urutan berikutnya memang cukup jauh perbedaannya, hanya 5% saja, itu pacar. Oke, ya, teman kita, pacar. Selanjutnya disusul dengan teman dan dosen. 1%, kecil, ya, berarti teman dan dosen. Oke, kita bahas, ya. Betul bahwa idealnya motivasi ini harus muncul di dalam diri kita, ya. Ada motivasi itu, ya, ada dua, ya, dorongan itu ada dari dalam kita, ya, internal kita dan eksternal kita. Dua-duanya sangat mempengaruhi kita untuk bisa melakukan sesuatu, ya, contohnya mengerjakan skripsi. Namun motivasi yang harus diperkuat dan harus mendominasi adalah motivasi di dalam diri kita sendiri. Jadi sudah tepat bahwa teman-teman ini yang memotivasi mengerjakan skripsi, ya, kita sendiri. Sisanya boleh dimotivasi oleh pihak eksternal kita, misalnya dimulai dari keluarga kita, orang tua kita, gitu, ya, atau teman-teman kita, dosen kita, ya, yang memotivasi secara eksternal. Atau kita melihat kakak kelas yang sudah lulus, teman-teman kita yang sudah lulus, itu sifatnya hanya eksternal saja. Itu pun bisa menambah motivasi kita. Namun yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Meskipun, ya, dari hal-hal yang sifatnya eksternal ini kurang memotivasi, selama di dalam diri kita ini mempunyai motivasi kuat, itu akan terus kita lakukan, ya. Kita akan terus terpacu untuk bisa mendapatkan itu, meskipun pihak eksternal tidak begitu memotivasi kita. Maka betul teman-teman semua bahwa diri kita sendirilah yang harusnya memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam hal mengerjakan skripsi. Kita harus mempunyai satu motivasi kuat yang ada di dalam diri kita untuk mengerjakan skripsi dan menyelesaikan skripsi. Oke, lalu di poin yang kedua adalah orang tua. Ya, orang tua ini merupakan keluarga yang paling dekat dengan kita, yang selalu mendukung kita. Bahkan misalnya kalau teman-teman sekarang sedang kuliah dibiayai orang tua, otomatis orang tua ini akan menjadi motivasi. Nah, ini udah apa, ya? Pertama diri kita sendiri, yang kedua orang tua. Itu udah ideal banget motivasi itu datang dari hal tersebut. Dan kalau kita kuat di sana, motivasi kita kuat di sana, kita akan terus merasa bersemangat untuk mengerjakan skripsi. Beda kalau misalnya kita mengandalkan motivasi di eksternal, contohnya teman kita ataupun pasangan kita. Ini tentu akan bisa memotivasi ataupun bisa terkurangi motivasinya. Misalnya kalau teman kita tidak ada masalah dengan teman kita, kita akan termotivasi.
suatu saat kita bermasalah dengan teman kita, mungkin teman kita ini tidak akan jadi motivasi lagi buat kita, termasuk pasangan kita atau bahkan dosen kita ya. Jadi yang harus didominasi dalam diri kita adalah motivasi internal dari diri kita sendiri, kemudian masuk ke hal yang lebih intim ya, di keluarga misalnya. Nah, seperti itu yang paling cocok ya. Maka dari survei atau polling yang kemarin disampaikan, yang paling besar teman-teman ini memilih motivasi mengerjakan skripsi itu ada di diri sendiri ya. Itu harus diperkuat. Mudah-mudahan teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsi terus semangat, meskipun kadang naik turun, tetap harus lihat goals kita apa, tujuan kita apa, yang memotivasi kita ini hanya diri kita sendiri. Fokus pada tujuan kita. Kemudian bagi teman-teman yang baru akan mulai, jangan patah semangat juga, harus lihat ke depan. Selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin sudah telat lulus ya, tidak tepat waktu lulus, jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan. Selesaikan segera, dan mudah-mudahan video ini menjadi motivasi bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.